Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, anak-anak mama, hai. Ketemu lagi sama Mama Ira di Ira Maya Sofaril, daily vlognya Mama Ira setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hore. Semoga apa yang Mama Ira sampaikan bermanfaat ya, kita saling berbagi ilmu dan makin pinter. Asik. Yuk kita ngebahas hari ini, kita obrolin seru tentang salah satu kondisi psikologis yang namanya emptiness syndrome. Pernah dengar? Yes. Emptiness syndrome biasanya terjadi kepada kita sebagai orang tua. Kita ini sebagai orang tua yang memiliki keluarga besar ataupun beranak satu, apalagi ya, sering banget merasakan kesepian, sedih banget hatinya, hampa gitu ya, kosong banget hatinya gitu. Karena biasanya kumpul dengan anaknya ya, rame-rame guyup gitu. Anaknya mungkin kalau anaknya banyak gitu kan seru ya, di rumah sering ngobrol, kumpul, ketawa, berangkat dari rumah, pulang ke rumah dan lain sebagainya. Jadi day to day itu selalu dekat dengan anak-anaknya ya, kalau tipe orang tua seperti ini gitu. Kalau tadi anaknya banyak, kalau anaknya satu memang lebih sedih lagi ya gitu. Kenapa? Nah ini dia, mari kita bahas. Emptiness syndrome itu terjadi pada kita-kita yang merasakan kekosongan hati dan jiwa, di mana pada saat itu kita merasakan tidak rela anak kita tinggal jauh dari kita. Gitu. Contohnya, kenapa tadi saya bilang mau anak satu, mau anak 10 tetap aja ngerasa tetap sepi gitu ya? Karena pada akhirnya kita perlu sadari dulu, anak-anak akan jauh dari kita pada akhirnya ya. Mereka akan menemukan jalan hidupnya, mereka akan memilih tempat tinggalnya dan lain sebagainya ya. Jadi emptiness syndrome ini sangat berperan dalam perkembangan mental para orang tua ya, terutama orang tua yang seperti Mama Ira kayaknya ya, atau semua bapak ibu yang anak-anak kita udah makin gede nih gitu ya. Kalau misalnya gini contohnya nih, kita punya rumah, alhamdulillah rumahnya gede misalnya gitu ya, wah kamarnya banyak, anaknya juga banyak soalnya ya. Jadi begitu pas kumpul, wah kita kayaknya seru, nggak pernah ada rasa sedih, tiap hari dengerin anak-anak ngoceh, ada yang berantem, ada yang debat, ada yang, tapi hati kita tuh nggak hampa gitu ya kan. Apalagi orang tua senang banget biar kemana-mana, yang penting bayangan anak kita ada di situ tuh, kita udah tenang hatinya ya kan. Nah terus tiba-tiba kita melihat satu kondisi atau menghadapi satu kondisi di mana rumah kita yang biasanya ramai jadi sepi ya. Ada alasan karena anak kita harus kos, kuliahnya jauh dari rumah gitu, jadi harus kos dekat kampus ya. Ini pengalaman saya nih ya, harus kos dekat kampus misalnya gitu. Atau mungkin mau sekolah keluar kota ya, kan bisa lagi dari kita ya, harus kos lagi di sana gitu kan. Apalagi sekolah di luar negeri, tinggal sendirian, kalau nggak di dorm gitu ya, di host parents biasanya orang tua. Jadi kita udah pasti merasakan, aduh, waktu mau melepas anak kita pisah aja, jauh dari kita aja udah PR banget gitu ya. Saya juga merasakan banget gitu waktu mengizinkan Devara sekolah di Amerika misalnya, atau mengizinkan Kayla melanjutkan studinya di Newcastle misalnya gitu. Itu juga kan 1000 banyak hal-hal yang berkecamuk gitu. Tapi karena kita merasa yakin bahwa anak kita akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ya sudah, kita ikhlas, kita bantu dengan doa, kita support semuanya semaksimal mungkin gitu ya. Nah bicara soal emptiness syndrome ini, itu salah satu contoh dari putra-putri kita atau anak kita yang biasanya guyup di rumah tiba-tiba menghilang gitu kan ya. Kalau anak kita tiba-tiba dapat kabar misalnya menikah, terus mau pindah rumah gitu, menikahnya udah bener, kita happy gitu, tapi tiba-tiba yang sudah menikah, maksud saya sudah menikah terus harus pindah rumah gitu, padahal rumah saya masih cukup misalnya gitu. Udahlah tinggal sama mama aja deh. Emang misalnya Kayla, misalnya emang Kayla nggak sayang sama mama, wah udah pasti deh
sejuta macam gitu ya bentuk raut mimik wajah kita, khususnya buat ibu-ibu gitu ya. Udahlah, tinggal sama mama aja, ntar mama emong deh cucunya, itu segala macam, anakmu pasti mama suka, ya gitu-gitu deh pokoknya, ya kan. Jadi banyak banget tuh excuse-nya dari orang tua yang mengharapkan anaknya tinggal serumah walaupun sudah menikah gitu. Ada positifnya ya dari dua belah pihak. Kita semua menjadi terhibur, senang, ada yang memperhatikan, bisa saling titip, anaknya bisa dijaga, cucu kita bisa kita jagain, ya kan? Anak kita juga merasa nyaman, anaknya dijagain sama omanya misalnya gitu ya. Itu awal mulanya. Tapi selebihnya, kita perlu menyadari bahwa anak-anak yang sudah dewasa pasti memiliki rencana lain dalam hidupnya. Dan kita patut menghargai itu. Mama Ira berharap Bapak Ibu sesemuanya yang juga mengalami hal yang sama, ya, kita selalu mendukung anak kita dalam doa, tidak terhitung pengorbanan kita dan lain sebagainya. Tapi kita perlu menyadari bahwa mereka sebetulnya sayang sama kita, tapi kita juga perlu tahu mereka juga punya rencana lain. Jadi kalau mereka mau tinggal di rumah, ya seperti yang saya sarankan kepada anak-anak saya, kalau kalian sudah menikah, tinggallah di sebuah rumah atau ruangan. Mau ruangannya cuma sekotak, mau ruangannya 2 kotak, mau jadi rumah, mau kontrak, mau beli, nggak apa-apa, semampu kalian. Yang penting kalian tinggal berdua, menjalani kehidupan bersama, senang, sedih, susah, berantem, happy-happy. Sampai mempunyai keturunan, ya. Belajarlah untuk hidup bersama, in real, ya, secara resmi dan hidup bersama. Jalani segala sesuatunya itu dengan kebersamaan, sepak terjang jatuh bangun gitu. Jadi kalau kalian tinggal di rumah mama atau ditinggal di rumah mertua misalnya gitu ya, agak kurang nyaman gitu ya. Kenapa? Nanti kalau kalian punya problem, salah satu di antara kami sebagai orang tua nggak mungkin nggak mendengarkan. Kalau sudah mendengar, ada nggak orang tua yang diem aja kalau lihat anaknya sedih atau susah? Hampir tidak ada. Ya, pasti nanti akan mencari tahu. Habis mencari tahu, ikut campur dalam urusan anak-anak. Ya, nah itu. Jadi jangan biarkan saja kalau anak-anak kita yang sudah menikah memilih untuk tinggal keluar dari rumah, tinggal di tempat yang berbeda, ya nggak apa-apa. Kita support aja. Asal kita ingatkan kepada semuanya anak cucu kita. Satu, untuk selalu ingat ada orang tua yang selalu sayang dan memperhatikan, hormati dan menghargai satu dengan yang lain, ya, karena sudah ada hubungan dua keluarga, ya, jadi harus sayang dua belah sisi. Terus harus juga ingat bagaimana kita memiliki orang tua dan keluarga yang luar biasa. Berikan kualitas time quality, ya, quality time kepada keluarga, ya. Sempatkan waktu di antara kesibukan kalian. Kunjungilah kami orang tua ini yang selalu sayang dan cinta, ya. Jangan datang ke rumah mama atau ke rumah papa hanya untuk misalnya titipin anaknya aja. Walaupun mama juga mau titipin anak cucunya, ya. Tapi di satu sisi kalian harus tahu bahwa orang tua ini selalu ada, ya. Walaupun hati kami kosong, hati kami rindu kehadiran kalian lagi seperti dulu, tapi tidak mungkin, ya. Nah, kita sebagai orang tua bertugas untuk mengisi emptiness syndrome itu dengan kegiatan yang bermanfaat, ya. Entah kita yang beraktivitas atau kita datang kunjung cucu atau kunjung keluarga, kumpul bersama kawan-kawan, ya. Tetap dalam konteksnya tidak berlebihan, ya, karena kesehatan nomor 1. Jadi olahragalah, ya, berberes rumah dan lain sebagainya. Jadi emptiness syndrome itu sudah pasti, ya, dialami oleh orang tua yang memiliki kecenderungan pada umumnya di Indonesia ingin selalu bersama, kumpul serumah dengan anak-anak, ya. Tapi kembali lagi kita perlu tahu hak dan kewajiban kita masing-masing, termasuk juga hak dan kewajiban anak-anak, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah menemani Mama Ira. Sekarang waktunya Mama Ira pulang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
irama yang so far real because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.